Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Berliana dengan NIM 6324051 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis bahasa pada pidato Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Pidato yang saya analisis berjudul Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Sampaikan Capaian Selama 10 Tahun Pimpin Indonesia. Video pidato tersebut diunggah melalui media YouTube dengan durasi kurang lebih 10 menit. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, gagasan, maupun ajakan kepada masyarakat. Dalam pidato resmi kenegaraan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Pada pidato ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan berbagai capaian pembangunan selama masa kepemimpinannya di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan pembangunan serta meretak di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya berfokus pada Pulau Jawa, tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu, Presiden juga membahas pembangunan infrastruktur seperti jalan, tol, pelabuhan, bandara, dan transportasi umum yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Presiden juga menyinggung perkembangan ekonomi digital. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2–3%. Saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023.
Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah menghadapi persaingan global. Berdasarkan hasil analisis pidato Presiden Joko Widodo menggunakan bahasa Indonesia yang formal, sesuai dengan situasi resmi kenegaraan. Bahasa yang digunakan cenderung sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dalam pidato tersebut, Presiden menggunakan banyak kata baku sesuai kaidah bahasa Indonesia, seperti pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan kemajuan. Penggunaan kata baku menunjukkan bahwa pidato tersebut menggunakan bahasa resmi yang baik dan benar. Selain penggunaan kata baku, pidato ini juga menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Contohnya, terdapat pada kalimat pembangunan tidak hanya Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Kalimat tersebut memiliki makna yang jelas dan langsung pada inti pembahasan, sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Pidato Presiden juga mengandung gaya bahasa persuasif, yaitu bahasa yang bertujuan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Contohnya, ketika Presiden mengajak masyarakat untuk bekerja sama demi kemajuan Indonesia. Penggunaan gaya bahasa persuasif ini membuat pidato terasa lebih hidup dan mampu membangun semangat masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Di sisi lain, terdapat beberapa istilah asing yang digunakan dalam pidato seperti downstreaming dan digital economy. Penggunaan istilah asing tersebut masih dapat dipahami karena berkaitan dengan perkembangan ekonomi modern. Namun, dalam kaidah bahasa Indonesia, istilah asing sebaiknya disertai padanan bahasa Indonesia agar penggunaan bahasa menjadi lebih baik dan sesuai dengan bahasa nasional. Selain dari segi pilihan kata dan struktur kalimat, cara penyampaian Presiden juga menjadi salah satu kelebihan dalam pidato ini. Intonasi yang digunakan terdengar jelas, tenang, tegas, dan santun, hingga pesan pidato dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kontak mata, ekspresi, dan cara berbicara Presiden juga mendukung penyampaian pesan agar lebih meyakinkan dan mudah dipahami oleh audiens. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidato Presiden Joko Widodo telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa yang digunakan bersifat formal, efektif, komunikatif, dan sesuai dengan situasi resmi kenegaraan. Pidato ini juga dapat dijadikan contoh penggunaan bahasa Indonesia formal dalam komunikasi publik karena mampu menyampaikan pesan secara jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa kembali.